Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel YouTube aku. Selamat datang buat kalian yang baru join di channel YouTube aku dan selamat datang kembali untuk kalian yang udah join di channel YouTube aku sejak lama. Seperti judulnya, kali ini kita akan menginstal modul-modul Odoo yang telah kita install sebelumnya nih. Buat kalian yang belum nonton video aku sebelumnya, di video aku sebelumnya itu aku udah mengajarkan bagaimana cara menginstal Odoo di laptop kalian masing-masing. Nah, gimana nih? Udah pada bisa belum installnya? Nah, kalau kalian belum coba menginstal, kalian bisa cek video aku sebelumnya. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita ke video. Check this out. Oke, teman-teman. Nah, kemarin di video sebelumnya, kita telah berhasil menginstal Odoo di laptop kita masing-masing nih. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk menginstal modul-modul yang ada di Odoo ini. Nah, terakhir kali itu pasti kita akan diarahkan ke sini di localhost 8069. Nah, di sini banyak banget nih modul-modul yang bisa kita install. Nah, misalkan kita ingin menginstal modul Purcase. Kita cari di sini nih pemberian, karena di laptop ini sudah terpasang, jadi nggak usah menginstal lagi. Oh ya, perlu diperhatikan ya teman-teman, di sini kan masih server localhost, jadi akunnya ini masih Michelle admin dan company-nya juga masih Yard company. Ini itu masih server seperti trial lah istilahnya, belum masuk ke server perusahaan yang kita inginkan. Nah, kalian harus teliti nih teman-teman, kalian harus masuk untuk mendaftarkan perusahaan kalian agar mendapatkan servernya sendiri. Nah, kalau di sini kan masih server localhost atau masih server trial istilahnya. Nah, jadi kalian jangan menginstal modul Odoo di server ini, di server localhost. Seperti itu. Jadi, kalian masuk nih ke Michelle Admin ini. Ini adalah akun dari server localhost. Nah, kalian harus masuk ke akun odoo.com saya. Seperti itu. Kita tunggu aja. Di sini ada My Portal. Nah, di sini langsung masuk nih ke akun atau user ID kalian. Nah, karena user ID aku adalah Odoo 14 aja, tuh, dan kemudian kita masuk nih ke My Database. Nah, di My Database ini, karena sebelumnya aku udah pernah membuat database baru menggunakan perusahaan Rumah Sakit Polri Sukanto. Seperti itu. Nah, gimana sih cara membuat database kita sendiri? Nah, kalian harus masuk ke aplikasi dan kalian harus mencari modul apa sih yang ingin kalian install seperti itu. Nah, karena aku bagian Purcase, jadi aku akan mencoba menginstal Purcase. Nah, di sini ada Start Now, it's free, dan juga Schedule a Demo. Kalian jangan pilih Schedule a Demo, tapi kalian pilih Start Now yang free. Karena kalau misalkan kalian memilih yang demo, itu hanya berlaku 15 hari. 15 hari atau 21 hari atau sebulan. Aku lupa, pokoknya hanya sebentar, seperti itu. Nah, setelah muncul seperti ini, teman-teman, kalian isi nama kalian, kemudian email, dan juga company name. Misalkan di sini, karena aku sebelumnya pernah nyoba company untuk Sobat Sedia dan juga RS Polri Sukanto, kalian misalkan ingin company-nya RS Polri Sukanto 2 misalkan. Kemudian kalian isi country, kemudian language-nya Indonesia, company size-nya kurang dari 5 employee, atau boleh lebih, itu variasi kalian, terserah. Kemudian use it in my company. Kemudian kalian bisa start now. Nah, setelah terbuka nih teman-teman, nah ini akan ada tampilan diskusi, pembelian, penagihan, aplikasi, dan juga pengaturan. Nah, isi dari modul Purcase ini belum bisa kita gunain nih teman-teman, karena belum mengaktifasi. Jangan lupa kalian untuk mengaktifasi ke email kalian masing-masing. Kita aktifasi dulu. Nah, kalau misalnya kalian sudah selesai aktivasi, kalian bisa refresh servernya. Kalian bisa refresh seperti ini. Nah, setelah kalian refresh, modul-modul ini bisa kalian pakai deh teman-teman, isi dari modul ini. Nah, perlu diperhatikan ya, ini servernya telah berubah nih teman-teman, telah berubah menjadi perusahaan yang kita inginkan. Tadi kita menulis RS Polri Sukanto 2. Nah, begitu teman-teman. Kalian bisa
masuk ke menu pembelian, penagihan aplikasi, dan lain sebagainya. Nah, sebelumnya aku emang udah pernah membuat database rspolrisukanto.od.com. Nah, kita masuk aja ya ke RS Polri Sukanto itu. Di My Database, kita kembali ke od.com dan di My Database. Nah, di sini bisa dilihat ya teman-teman. Di sini adalah database yang pernah aku install sebelumnya atau pernah aku bikin sebelumnya. Dan di sini adalah RS Polri Sukanto yang barusan kita bikin bareng-bareng ya teman-teman. Nah, kita akan mencoba untuk RS Polri Sukanto yang telah aku buat ya. Di sini kita connect aja. Kita masuk ke pembelian. Nah, di sini aku pernah ngebuat nih teman-teman. Aku pernah ngebuat permintaan penawaran. Oh ya, perlu diperhatiin nih teman-teman. Di sini ada order, produk, laporan, dan konfigurasi. Nah, kalian juga bisa mengatur perusahaan kalian nih teman-teman. Misalkan di perusahaan kalian itu kita update nih infonya. Perusahaan kalian adalah RS Polri Sukanto. Kemudian kalian tambahin logonya nih. Kalian tambahin logonya, kemudian kalian kasih alamatnya, telepon, email, situs web, dan segala-galanya pokoknya kalian variasiin sesuai dengan perusahaan kalian ya teman-teman. Kemudian kalian bisa masuk ke menu pembelian lagi. Nah, di order ini ada yang namanya permintaan penawaran dan juga order pembelian. Satu lagi adalah pemasok atau vendor. Kita buat dulu permintaan penawaran ya teman-teman. Contohnya, misalkan kalian ingin memasok, karena aku adalah rumah sakit, otomatis aku ingin memasok alat-alat rumah sakit dong. Jadi aku pengen membeli barang dari Gea Medical. Nah, Gea Medical itu adalah vendor untuk alat-alat kesehatan ya teman-teman. Di referensi pemasok, nggak usah. Nah, di sini nih, kita bisa variasi ini, si Gea Medical. Gea Medical itu termasuk perusahaannya teman-teman. Sini Gea Medical, terus company address kita masukin, semuanya kita masukin. Kemudian logonya jangan lupa untuk memudahkan kita mengingat si Gea Medical ini. Kemudian cukup sampai sini aja, atau kalian mau variasiin yang lain juga boleh, itu bebas terserah kalian, karena di sini kita latihan menggunakan data dummy atau data yang kalian variasiin sendiri, itu tidak masalah, karena ini hanya untuk tugas saja teman-teman. Kemudian kita tambahin nih produknya, misalkan aku pengen pesen infus, set. Nah, di deskripsi ini keluar infus set. Kemudian aku pengen beli 10 misalkan. Kemudian harga setnya 150.000. Kemudian kena pajak nih 10% misalkan. Kemudian aku pengen beli lagi nih teman-teman. Dari Gea Medical ini aku pengen beli apa ya kira-kira? Gea Medical ini aku pengen beli tabung oksigen. Aku tulis tabung oksigen. Oh iya, perlu diperhatikan ya teman-teman di sini kenapa saat aku memilih add produk dan di sini ada pilihan, karena balik lagi sebelumnya aku pernah memasukkan data-data ini di pemesanan sebelumnya. Bisa dilihat di sini adalah pemesanan yang ketiga. Nanti aku tunjukin. Ini adalah pemesanan ketiga aku karena sebelumnya aku udah pernah nyoba. Di sini kita masukin regulator tabung oksigen misalkan. Aku pengen beli 50 dan harga satuannya itu adalah 100.000. Nah, setelah ditotal, ternyata pesanan aku senilai 7.150.000. Misalkan kita udah selesai nih, kita pengen simpan nih. Kemudian kita simpan. Nah, bisa dilihat teman-teman di sini adalah pemesanan aku yang keempat ternyata. Bukan yang ketiga, maaf ya, salah aku. Kemudian kita bisa mencetak nih, ini baru permintaan penawaran, kita mencetak permintaan penawaran. Kita tunggu aja, nah di sini bakalan keluar nih teman-teman. Bakalan keluar permintaan penawaran. Nah di sini karena kita telah mengisi RS Polri Sukanto dan lain sebagainya, ini adalah perusahaan kita dengan logonya juga. Kemudian di sini adalah vendor kita. Kenapa datanya bisa lengkap? Karena balik lagi tadi kita telah mengisi data-data untuk si Gea Medical ini. Kemudian di sini ada permintaan penawaran, infus set, regulator. Oh iya teman-teman, perlu diperhatikan juga untuk order deadline.
misalkan order kita hari ini, tapi kita pengen barangnya itu harus udah nyampe misalkan 1 minggu sesudahnya. Kalian jangan lupa minta konfirmasi apakah barangnya sudah dikirimkan atau belum. Itu ask confirmation 1 hari sebelumnya, seperti itu. Sebenarnya kalian bisa cetak. Nah, di sini ada resend by email. Nah, ini fungsinya apa sih teman-teman? Di sini adalah resend atau send request kita, permintaan penawaran kita ke vendor. Jadi karena di sini hanya untuk keperluan tugas, kita nggak perlu nih resend by email. Karena kalau misalnya kita resend by email, permintaan penawaran ini akan masuk ke vendor Gia Medical. Padahal ini kan hanya untuk tugas, bukan untuk yang sebenarnya, seperti itu. Tapi kalian kalau misalkan untuk perusahaan kalian bisa saja resend by email ini dilakukan seperti itu. Kemudian setelah cetak PPW, kemudian di sini kita lihat statusnya. Di sini adalah permintaan penawaran, kemudian permintaan penawaran dikirim. Nah, belum sampai ke tahap order pembelian. Kemudian kita masuk nih ke konfirmasi order. Nah, setelah dikonfirmasi order, di sini kita bisa mencetak purchase order ini. Jangan lupa kita harus mencetak. Nah, di sini keluar purchase order kita, pajaknya berapa, totalnya berapa, seperti itu. Kemudian ini purchase representatif, userid.com aku gitu. Tapi kalau kalian pengen pakai user ID untuk perusahaan kalian, ini bisa kalian ubah. Kemudian ini adalah tanggal pemesanan kita ya hari ini. Gitu. Nah, setelah dicetak, diapain nih teman-teman? Kita jangan lupa create bill. Nah, di create bill ini kita belum bisa nih teman-teman, karena barang kita pesan itu belum sampai ke kita. Jadi kita nggak bisa membuat bill dari si vendor itu. Seperti itu. Nah, untuk mode purchase ini hanya sampai seperti itu aja teman-teman. Tapi kalian bisa juga nih melihat di pembelian, status pembelian kalian nih. Karena aku kemarin sebelumnya telah memesan untuk purchase yang pertama, aku mesen ke Gia Medical. Kemudian untuk purchase kedua, aku nggak jadi mesen. Lalu aku hapus nih, jadi hilang kan di sini. Tapi meskipun kalian telah menghapus purchase kedua, kemudian kalian ingin membuat purchase lagi, itu masuknya adalah purchase ketiga, bukan purchase kedua, seperti itu. Nah, bisa dilihat di sini teman-teman, purchase ketiga misalkan aku pengen lihat. Nah, aku mesen beberapa produk nih ke Saka Medical. Saka Medical ini menjual alat medis juga teman-teman, kayak seperti contohnya tempat tidur pasien, kemudian troli dan ambulan dan sebagainya, seperti itu. Nah, di sini aku banyak mesen ya teman-teman, 192.500.000. Seperti itu. Nah, ini adalah status dari semua purchase yang aku pesan untuk perusahaan aku gitu teman-teman. Kalau misalkan kalian ingin melihat permintaan penawaran di sini atau order. Nah, ini adalah order pembelian, yang tadi itu adalah permintaan penawaran. Seperti itu. Di order pembelian ini bisa lihat status tagihan itu belum, yang artinya belum dibayar teman-teman, karena produk ini pun belum sampai ke kita nih. Ini tanggal 15, ini tanggal 18, seperti itu. Ya, teman-teman juga bisa melihat pemasok atau vendor. Nah, di sini aku memesan barang-barang dari Saka Medical dan juga Gia Medical. Kalau teman-teman mau nambahin vendor juga kalian bisa ini dibuat dan kalian tulis nama vendor apa dan isi datanya. Seperti itu teman-teman. Oh ya teman-teman, aku mau ngasih tahu nih kalau misalkan kalian ingin bekerja sama juga sama perusahaan-perusahaan lain, kalian bisa masuk ke pengaturan, kemudian manage company. Nah, di manage company ini misalkan kalian ingin menghandle beberapa perusahaan ya teman-teman. Nah, di sini kan karena aku memakai perusahaan RS Polri Sukanto aja, jadi di sini hanya tulisannya RS Polri Sukanto. Kalau misalkan kalian pengen perusahaannya ada banyak nih misalkan, kalian bisa buat lagi seperti itu dan diisi data-datanya. Nah, mungkin teman-teman harus nyoba nih di laptop kalian masing-masing, di akun Odoo kalian masing-masing, terus kalian buat database untuk perusahaan kalian, karena ini seru banget ya teman-teman. Kita bisa mengetahui atau kita bisa menelusuri purchase order atau pembelian kita, vendor kita dari mana aja, kemudian pemesanan kita udah sampai mana, udah dibayar atau belum, dan lain sebagainya. Seperti itu teman-teman.
Nah, gimana nih teman-teman? Gampang kan install modul Odoo di laptop kalian masing-masing? Oke, cukup sekian video dari aku. Semoga bermanfaat video ini. Jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman kalian kalau misalkan video ini memang bermanfaat buat kalian. See you in the next time. Bye-bye.